Dan kadang kita belajar itu dari masalah. Ulangi. Masalah. Jadi jangan alergi sama masalah. Ya. Karena ujian, masalah, salah satu fungsinya bikin kita naik tingkat. Sebagaimana anak SMP udah belajar semua buku, semua pelajaran, maka nanti di akhir ya harus ujian. Coba udah belajar semua pelajaran selama SMP, tapi terakhir nggak mau ikut ujian, bisa naik kelas? Nggak bisa naik tingkat, ya. Nah, karena lihat para nabi ujiannya banyak, dosa maksum, akhirnya tingkat mereka naik kan, mereka lebih mulia daripada kita. Didoain, diikutin contoh dan teladannya, padahal ya hidupnya lebih berat dari kita gitu. Tapi nggak terhinakan. Ada yang lebih sedikit uangnya daripada kita. Nabi kan nggak semuanya diuji kekayaan, ya. Kalau dapat ujian kekayaan pun dibagiin lagi mereka mah, ya. Jadi tidak mendominasi hati. Bukan nggak boleh punya ya Bu ya. Bukan habis dari sini ibu semua langsung berhenti kerja, berhenti jualan, ya. Silakan itu mau diterusin. Kan sama-sama jadi pahala asal niatnya benar, caranya benar, ya. Yuk belajar, nuntut ilmu dan jangan takut sama masalah. Dulu Presiden Indonesia ketiga Pak Habibie, tahu? Kan bisa bikin pesawat terbang ya Bu ya. Dan sebelum ada beliau, pesawat itu kalau terbang di ketinggian tertentu sayapnya retak. Ini kan ceritanya terkenal, ya. Dan ahli teknologi seplanet bumi nggak ada yang tahu cara nyelesainnya. Akhirnya Allah titipin ilmunya di kepalanya Pak Habibie. Makanya akhirnya beliau sukses. Tapi lihat coba runtutannya. Pertama ada masalah. Masalah kita carikan solusi. Orang menemukan solusi dianggap berprestasi. Orang punya prestasi dianggap suksesnya berpangkal dari mana berarti? Mana? Masalah. Coba nggak ada masalah itu, apa yang dikerjain berarti? Contoh lagi, kemarin pandemi masalah nggak? Temennya papi saya, temennya ayah saya, ada temennya bangkrut sebelum pandemi, uangnya sisa 100 juta. Terus besoknya lockdown PSBB, nggak boleh keluar-keluar orang gara-gara ada pandemi. Dia mikirnya bagus, orang kesulitan nih, saya tinggal sediakan bagi mereka, ya. Orang kayaknya perlu apa? Masker. Dia dorong duitnya jadi salah satu pengusaha masker pertama di Kota Bogor. Nggak nyampe 3 bulan 100 jutanya jadi 800 juta. Coba yang milih menyerah banyak. Wah udah mau bangkrut, lockdown, PSBB, mendingan aku mati aja, hidup berat sekali. Coba mau milih ngapain? Mau milih bangkit, nyari peluang? Iya, nggak tahu caranya gimana, belajar. Bahkan bisa jadi suami ibu, anak-anak ibu, ada yang mungkin kerjanya nggak sesuai kuliahnya kan, tapi kenapa bisa belajar kan? Jangan alergi sama masalah. Ada lagi orang, dia rumahnya di dalam gang, angkot nggak lewat, tiap hari harus berangkat kerja, motor nggak punya, masalah. Di tempat lain ada orang punya motor tapi nganggur, masalah. Dipersatukanlah dua orang bermasalah tadi dalam satu aplikasi ojek online, maka minimal kalau si penemu aplikasinya minimal dunianya lebih sukses, ya pantas beresin masalah kok. Makanya kadang ada peluang dari masalah itu. Ibu pindah tinggal di komplek baru, orang susah mau ke pasar, ibu jualan duluan di sana, di rumah bikin nasi goreng. Wah akhirnya ada, nyari keluar susah, nungguin pesanan online lama, ini deket, akhirnya lah beresin masalah. Ayo,
Jangan alergi sama masalah. Dan ingat, kadang kita itu nggak disuruh nyelesain masalahnya dong, nggak disuruh nyelesain masalahnya gitu. Kita kadang cuma disuruh ikhtiar. Contoh, ibunya Nabi Isa, Maryam, di surat ke-19 ini diceritain ya, surat Maryam ya. Kan tahu-tahu hamil, terus dicaci, ya ukhta Harun, hei saudaranya Harun, orang tuamu baik, keluargamu baik, kamu kok tiba-tiba hamil? Beliau wanita, bisa merasakan hinaan orang. Pergilah menjauh ke arah timur. Ketika hamilnya udah gede, capek, bersandarlah di pohon kurma. Lapar, ada kurmanya di atas pohon, cuman gimana, ini mules, hamil gede. Apa perintah Allah? Lihat ayat 25-nya. Maryam ayat 25. Wa huzzi ilaiki bijiz'in nakhlah tusaqitu alaiki rutban janiyya. Wa huzzi, apa ya wa huzzi? Nih diginiin, digoyang-goyangin. Bu, ibu pernah lihat pohon kurma matang nggak, Bu? Ya, kalau ada yang belum pernah lihat, itu lebih gede dari tiang listrik ininya, Bu. Nggak akan bisa kita peluk, Bu. Maksudnya diameternya lebar gitu. Ya. Jadi punten, pilih orang paling kekar yang ibu tahu, suruh goyang-goyangin pohon kurma, nggak akan jatuh itu kurmanya. Karena emang cara panennya bukan digoyangin, naik tangga ke atas, dipetik, digunting, dipotong, itu baru panen kurma. Ini kalau yang kekar aja nggak bisa, ini terus gimana? Perempuan kecapean, hamil tua, lagi mules, goyang-goyangin, lalu kurmanya jatuh. Kan kalau kita ada di situ, ya kali. Atau kalau kita yang disuruh, ya Allah, mana bisa pohon kurma ini jatuh, buahnya gede, saya capek, perempuan. Cuman begitulah orang beriman, kita nggak pernah disuruh nentuin takdir. Tugas kita nurut, ikhtiar, Allah nanti yang nentuin takdirnya. Kita makan kadang mikirnya jauh-jauh tuh, ingat tuh. Ya, kamu besok ganti amanah ya, ngurus cabang itu. Aduh, nanti gimana? Jauh dari keluarga, di situ nggak kenal sama orang-orang, harga-harga lagi pada naik, semua dipikirin. Nanti bangkrut gimana? Mikirnya mah harus gitu. Tapi jangan sampai stres, takut. Tugas kita ikhtiar, takdir urusan Allah. Sekenceng-kencengnya kita usaha pengen ngubah takdir, nggak akan keluar dari ketentuan Allah. Pun juga begitu, kita secapek-capeknya ikhtiar, takdirnya nggak berubah, ikhtiarnya tetap jadi pahala, jadi amal soleh. Meninggal itu bekal kita. Duit kita meninggal nggak ditanya, nggak laku. Jabatan kita meninggal nggak ditanya, jabatan tertingginya apa. Yang ditanya apa yang laku? Pahala kamu mana? Hasil ya udah, mau gimana, namanya kayak hamba. Akan ada orang yang kerja jungkir balik capek banget, nggak kaya-kaya juga, karena emang ujiannya bukan jadi orang kaya. Ada orang yang doa berobat pengen sembuh nggak sehat-sehat juga, meninggal gara-gara sakit. Tapi bisa jadi gara-gara sakitnya dia meninggal nggak bawa dosa, daripada yang sehat tapi maksiat. Bisa jadi yang sehat iri nanti sama dia, tahu gitu saya yang sakit, ya Allah. Kalau ganjarannya surga senikmat itu. Jadi jangan alergi sama masalah, dan jangan terlalu stres mikirin takdir. Kita pikirin juga yang nentuin Allah. Tugas kita nurut, ikhtiar aja. Tentu ikhtiarnya juga jangan yang haram, yang nurut sama Allah. Bismillah, bismillah. Kalau ada yang tahu, ya. Tugas kita cuma nurut. Jadi jangan stres duluan, ya. Dan perlu ilmu, itu satu. Tadi stres yang kedua, selain karena tidak tahu harus berbuat apa, yang kedua gara-gara merasa
dirugikan. Apa obat yang kedua? Ya udah, ganti dengan sudut pandang di mana kita tidak akan pernah rugi, yaitu sudut pandang iman. Obat yang kedua berarti iman. Karena kalau udah pakai iman yang dikejar Allah, Allah nggak mungkin nyanyain capeknya kita. Berbuat baik, nolong orang, nggak ada satupun yang balas budi, malah balas dengan kejahatan. Air susu dibalas dengan air tuba. Ya dia yang rugi, kan dia yang jahat. Masa dia yang jahat saya yang dihukum? Gak mungkin. Tapi kita udah nolongin dia, dia malah berkhianat. Ya kan berbuat baiknya bukan supaya dia cinta, biar Allah suka weh. Satu dunia benci, Allah suka, selamat. Satu dunia cinta, Allah benci, cilaka. Apa artinya berarti mulut orang? Tapi dia nyebelin, alhamdulillah meninggal nggak ditanya kelakuan dia, kalem. Tetap aja kamu tuh korban, tahu dijahatin. Udah dibilang saya bakal mati, cita-cita pengen ke surga. Nabi Adam diusir dari surga, dosanya 1. Kita pengen ke surga, emang dosanya 1? Ya udah, berarti yang ngalangin kita ke surga teh dosa. Dia pengen digugurin pakai ibadah, ibadah kita gitu kurang. Sholat ge lupa rakaat wae, telat ya. Nyari kunci nggak ketemu, giliran sholat inget, aneh ya. Tahu-tahu pengen digugurin dosa, ya udah dikirimin orang yang ngutang tapi galakan yang ngutang, udah berarti. Dan terserah Allah dari mana aja. Ada yang dari suaminya, ada yang suaminya baik dari anaknya, ada yang anaknya baik mertuanya, ada yang mertuanya baik keuangannya, ada yang keuangannya baik kesehatannya. Terserah Allah. Juga supaya kita sadar bahwa satu-satunya yang paling baik itu Allah. Kita kan biasa kecewa gara-gara dijahatin dia. Dan anehnya, lukamu dibuat oleh manusia, lalu mengapa Tuhanmu yang kamu khianati? Allah jahat, dunia jahat, aku nggak mau sholat lagi. Ih, yang jahatin orang, resenya ke Allah. Maka udah yuk, ilmu dan iman. Nanti hatinya tahu-tahu bergeser. Ternyata bahagia itu bukan punya segalanya, tapi melepaskan segalanya. Tahu-tahu di hati tinggal pemilik segala-galanya aja yang ada di hati. Enak ya. Oh, udah dikasih amplop tanpa surat. Ngapain saya buka ya? Kirain suratnya di dalam gitu, padahal udah ditulis di sini. Punten, boleh satu pertanyaan ya dari jamaah, jika masih ada waktu 2 pertanyaan. Ya udah, yuk silakan. Mana? Oh ini mic satu lagi. Oh itu ada lagi juga ya. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa dipetik. Silakan sekarang kalau ada yang mau ditanyakan, didiskusikan, silakan ya. Tafadhol. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bangga. Khawatir. Ya. Iya. Gimana ada doa khusus yang mengingatkan kita bahwa rezeki yang teman Allah itu udah terbatas kekhawatiran kita. Oke. Baik, makasih Ibu pertanyaannya. Gimana kita kan sehari-hari ngadepin ujian apapun itu kan suka khawatir. Ada enggak amalannya, doanya mungkin ya biar nggak khawatir lagi ya. Kenapa? Mau nanya? Oh, satu-satu ya Bu ya, habis ini ya. Karena kalau sudah umur segini tuh suka cepet ini ya. Ya. Saya udah ada huisnya tahu Bu. Ya. Tahu huis nggak? Oh, iya. Nah.
Jadi alhamdulillah untuk tenang itu Allah ngasihnya dalilnya yang umum. Surat 13 Ar-Ra'd ayat 28. Kalau pengen tulisnya cepat 13.228. Nanti tinggal dicari surat ke-13 ya. Iya, 13.28. Ada bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah maka hati menjadi tenang, tentram. Maka sederhana, kalau lagi nggak tenang, nggak tentram, pasti lagi nggak ingat Allah. Ya, mungkin ingat utang, ingat cicilan, ingat mantan. Ya, hari gini bu, mantan, ya Allah, mantan ibunya mungkin udah ada yang dikubur ya. Ya, jadi bu, khawatir itu boleh. Tapi kalau pengen khawatir, satu, jangan khawatir sama masalahnya, tapi khawatirlah kalau kita tidak ditolong Allah. Karena seberat-beratnya masalah Allah tolong mah beres. Sekecil-kecilnya masalah Allah tidak tolong nggak beres-beres. Pertanyaannya, kita udah mantesin diri belum buat ditolong Allah? Nah, mantesinnya gimana? Itu ternyata alhamdulillah bebas bu. Contoh, waktu saya dulu pengen istri hamil ya, kan 5 tahun bu nunggu si kembar lahir teh, ya kosongnya 5 tahun. Jadi kalau ada yang berhasil hamil atau berhasil punya anak kan kita suka ngobrol, amalannya apa? Ternyata beda-beda bu. Pasangan yang ini mah sedekah, pasangan yang ini mah Quran, pasangan yang onoh mah ternyata birrul walidain. Ini beda-beda, tapi terkabul juga kan? Ya makanya ibu sukanya apa? Ada yang kuat baca Qur'annya, ada yang kuat sholat malamnya, ada yang nggak kuat dua-duanya tapi semangat dagangnya. Dia dagang dapat keuntungan, dia sedekah dengan keuntungannya. Terserah. Yang penting ibarat kita pengen minjem duit aja kan mantesin diri dulu supaya ditolong sama orang itu. Kita pengen minjem duit ke dia, dia doyan bolu, kita bawain. Biasa rapi, biasa nggak rapi, berantakan, kita rapi, dandan, ya mantesin diri kan. Ya sama ke Allah juga. Karena kadang yang bahaya bukan masalahnya, tapi kalau nggak ditolong Allah. Dan kadang kita lebih dulu nyari bantuan ke orang daripada ke Allah. Ingat gak ceritanya Nabi Musa? Nabi Musa sakit gigi, udah gitu minta doa ke Allah pengen disembuhin. Sama Allah disuruh ikhtiar, cari tanaman ini dan ini, ambil, nanti gue olesin ke gigi, sembuh. Waktu berselang, beliau sakit gigi lagi, udah tahu obatnya, ngambil tanamannya olesin, tapi nggak sembuh. Bilang ke Allah, ya Allah kenapa obat yang kemarin nggak sembuh? Karena kemarin kamu datang ke aku dulu, sekarang kamu nyari obatnya dulu, nggak minta ke Allah. Kita nyari ke Allahnya urutan keberapa, duluan enggak? Jangan sampai udah WA sana sini dulu nggak ada yang bisa minjemin baru nyari Allah. Kan sama aja kayak ada temen kalau senang-senang sama grup yang ono, kalau ada masalah baru nyari ibu. Ibu kesel kan? Jiwa julid ibu bergejolak kan? Nah, nyadar nggak kadang kita kayak gitu ke Allah? Seneng sama yang itu, nongkrong, arisan, ada masalah baru ya Allah. Untung nggak ada suara dari langit, kemana wae bu? Ya. Jadi satu, jangan khawatir sama masalahnya, khawatirlah tidak ditolong Allah. Dua, jangan khawatir sama sesuatu yang udah pasti. Contoh rezeki. Khawatirlah sama sesuatu yang belum pasti. Contoh, habis mati kita kemana? Ya, betulan bu, rezeki itu udah ada ngaturin. Halal haram tetap aja udah Allah aturin gitu. Ya, dia dapat haram tapi ya meninggal repot ke neraka. Dia nggak dapat banyak, nggak pernah jadi konglomerat, jujur tapi takwa ke surga. Apa sih hidup cuman sebentar gitu-gitu aja? Ya, jangan sampai, karena punten ya, kalau ada satu hal yang pasti ngejar kita selain maut, itu adalah rezeki.
saya, bapak, ibu, semuanya dilarang mati sebelum semua rezeki yang Allah janjiin harus nyampe ke ibu belum diterima semua, gak boleh mati. Betulan ya. Udah terkapar gak bisa nyari duit, masuk lewat infus, rezeki kan itu. Iya, bismillah. Jadi jangan kita persempit, rezeki cuma duit doang, sehat, ya, alhamdulillah. Makan seblak wae, mules juga enggak. Di luar sana mah ada yang pada sedikit diopnam, kita mah sakit separah apapun pakai koin beres. Yang lain mah diobatin gak mempan, minimal harus berangkat ke Penang, ke Malaysia, riweuh sekali sakit. Paramek bodrek gak mempan. Kita mah kadang cuman pakai koin ge sehat ya. Jadi daripada mikirin masalahnya, rezeki yang udah pasti Allah jamin, janjikan, harus lebih sibuk mikirin habis mati saya kemana. Gitu aja. Oh ya udah, itu sana. Ya Bu, mangga. Singkat saja ya sebenarnya pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama itu apa yang 28. Iya. Sekarang saya mau bertanya kesimpulan. Bentar, saya lagi dengerin. Saya mau bertanya andilnya itu akan jatuh ke surat Al-Imran ayat 102. Itu Ustaz. 102. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna ya. Iya. Ya. Wa la tamutunna illa. Iya. Ya. Bertakwalah kepada Allah sebenarnya takwa kepadanya dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Iya. Betul. Terima kasih. Iya. Karena soleh nggak soleh, kaya nggak kaya, menjabat nggak menjabat, tua dan muda, sehat atau sakit, ujung-ujungnya kita semua sama. Ujungnya akan. Dan ada aturan satu tadi dari Allah, kalau semuanya ujung-ujungnya mati, ya itu dia. Yang kaya nggak akan kaya selamanya karena pasti mati. Yang menjabat nggak akan menjabat selamanya karena pasti mati. Atau kalau nggak mati ketangkap KPK duluan. Ups, gitu ya. Maka ujung-ujungnya sama, mati. Tapi kalaupun harus mati, tolong jangan kamu mati kecuali dalam keadaan berislam. Bukankah itu sudah cukup menjawab bahwa oh ternyata yang lebih penting dari hartaku, jabatanku, popularitasku ternyata adalah imanku, ya. Karena kita lihat ternyata orang yang lebih sulit dari kita imannya kencang, kuat, tetap bisa bahagia. Orang yang lebih banyak duitnya, lebih tinggi jabatannya, nggak ada imannya, lihat tuh koruptor, nyolong lagi aja padahal uangnya udah banyak. Oh, kalau ada orang kelaparan nyolong roti, kita bisa iba loh, karena dia lapar. Ini nyolong miliaran dalam kondisi di rekeningnya juga ada miliaran. Kan mau buat apa lagi selain menuhi nafsu atau jadi dosa, ya? Maka ya udahlah urusan mereka. Tugas kita yuk, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Semoga kita semua istiqomah ya. Wallahu a'lam bishawab. Apa tadi itu? Oh iya. Ya, kita tutup doa dulu ya. Izin karena sudah menjelang mendekati waktunya sholat asar. Bismillah. Kita tundukkan hati dan kepala kita sejenak bermunajat ke sisi Allah. Ibu silakan yang punya hajat masing-masing disuarakan dalam hati. Allah Maha mendengar. Dan
Selagi doanya baik, ingat, selagi doanya baik pilihannya 3. 1 dikabul, 2 dijauhin dari musibah, harusnya kepleset nggak jadi gitu, harusnya ketipu nggak jadi. Yang ketiga, dihapuskan dosa-dosanya. Ini sahih dari hadisnya Nabi ya. Pilihannya cuma 3 itu.